Halo sobat semua, mungkin sobat semua sudah tahu bahwa tahun depan ujian nasional atau UN akan digantikan dengan asesmen nasional atau AN. Pada video sebelumnya, saya sudah membahas perbedaan kebijakan antara ujian nasional dengan asesmen nasional, dan kali ini saya akan membahas tentang perbedaan ujian nasional dibandingkan dengan asesmen nasional dilihat dari sudut pandang TIK. Sudut pandang TIK ini maksudnya adalah tentang teknis pelaksanaan di lapangan, terutama terkait dengan satuan pendidikan, serta persiapan apa yang perlu dilakukan oleh satuan pendidikan untuk menghadapi asesmen nasional. Namun sebelum melanjutkan menonton video ini, untuk mendukung kemajuan channel saya ini, saya minta untuk membantu menekan tombol subscribe dan tanda lonceng. Terima kasih. Baik, kita mulai dengan perbedaan yang pertama. Ya, sobat semua, untuk perbedaan pertama yang bisa kita kaji antara ujian nasional dengan asesmen nasional adalah dari sistem pelaksanaan. Yang pertama, untuk ujian nasional atau UN itu dilaksanakan secara semi-online. Semi-online di sini maksudnya adalah di dalam sekolah disiapkan server pusat atau server lokal dan klien, di mana server sekolah fungsinya adalah menarik data siswa dan data soal. Kemudian ketika pelaksanaan, server sekolah akan membagi soal secara offline kepada komputer klien yang digunakan oleh siswa. Jadi koneksi internet hanya pada saat sinkronisasi soal dan pengiriman hasil ujian ke server pusat. Sementara itu, untuk asesmen nasional atau AN, sistem pelaksanaannya adalah full online. Jadi di sekolah tidak ada server sekolah yang akan menarik soal lagi, di mana koneksi antara klien dengan server pusat terjadi secara langsung. Sehingga ketika pelaksanaan ujian, dibutuhkan koneksi internet dari peserta didik kepada server pusat melalui koneksi internet. Nah, ini yang perbedaan pertama yang kita bisa lihat, di mana UN menggunakan semi online dan asesmen nasional menggunakan full online. Ya, untuk perbedaan yang kedua yang bisa kita lihat adalah penggunaan server lokal atau server tingkat sekolah. Yang pertama, untuk ujian nasional digunakan server sekolah atau wajib memiliki server sekolah untuk menarik soal atau menarik data peserta didik yang akan mengikuti ujian nasional. Nah, server sekolah yang digunakan juga ini memiliki spesifikasi yang sangat tinggi. Misalnya menggunakan CPU minimal quad-core dengan RAM minimal juga 8 GB serta minimal memiliki HD yang bebas atau free adalah 250 GB. Nah, sementara untuk asesmen nasional dengan sistem yang full online tadi, maka tidak lagi dibutuhkan server lokal atau server tingkat sekolah. Server hanya digunakan di tingkat pusat, sehingga sekolah tidak usah lagi menyiapkan komputer server yang akan digunakan untuk menarik soal atau menarik data peserta didik. Sehingga kalau kita lihat dari segi server lokal, kegiatan asesmen nasional ini sangat membantu sekolah atau mempermudah sekolah untuk mempersiapkan kegiatan asesmen. Karena memang sama sekali tidak dibutuhkan server lokal yang selama ini memang biasa diperlukan dalam kegiatan UNBK. Perbedaan ketiga yang bisa kita lihat antara ujian nasional dengan asesmen nasional adalah dilihat dari komputer klien yang akan digunakan. Kita tahu sebelumnya waktu kegiatan UNBK, spesifikasi yang digunakan untuk komputer klien pada ujian nasional itu cukup rendah ya. Jadi misalnya prosesornya single core, kemudian RAM-nya juga 512 MB, dan kadang juga kita menggunakan AMD juga masih bisa
mengakses soal untuk kegiatan UNBK. Nah, sementara untuk kegiatan asesmen nasional atau AN, spesifikasi komputer yang digunakan ini cukup tinggi ya, atau boleh kita bilang sedang lah. Karena minimal menggunakan dual core dengan RAM minimal juga 2 GB. Nah, ini kenapa ada perbedaan yang signifikan antara ujian nasional dengan asesmen nasional pada komputer klien? Karena kegiatan asesmen nasional atau AN umumnya nanti akan mendownload kegiatan soalnya dalam bentuk cerita, gambar, grafik, dan sebagainya yang membutuhkan resolusi atau prosesor yang lebih tinggi dibandingkan dengan kegiatan UNBK. Kalau waktu kegiatan UNBK mungkin yang muncul hanya soal jawaban, tetapi kegiatan asesmen nasional ini akan muncul beberapa gambar, grafik yang mungkin membutuhkan analisis yang dilakukan oleh siswa. Ya, untuk perbedaan selanjutnya, kita bisa lihat dari sistem jaringan. Untuk ujian nasional atau UN, itu jaringannya dibagi dua, yaitu untuk lokal menggunakan LAN, di mana untuk komputer klien itu mengambil data dari komputer server dengan menggunakan kabel LAN. Sementara untuk internet komputer server bisa menggunakan LAN atau WiFi yang diambil langsung dari modem atau internet. Jadi ada pemisahan antara lokal klien dengan internet yang digunakan oleh komputer server. Nah, untuk asesmen nasional atau AN, sistem jaringan lokal dan internetnya itu menjadi satu kesatuan. Karena tidak adanya server lagi dalam kegiatan asesmen nasional, maka akses untuk komputer klien itu bisa menggunakan LAN dengan mengambil mod internet secara langsung, dalam hal ini ke modem. Nah, dari sini kita bisa melihat ada perbedaan yang cukup signifikan dalam penggunaan sistem jaringan antara ujian nasional atau UN dengan asesmen nasional atau AN. Ya sobat semua, perbedaan kelima antara ujian nasional dengan asesmen nasional adalah dilihat dari bandwidth. Nah, kita harus tahu dulu apa itu bandwidth. Bandwidth adalah kapasitas maksimal jalur komunikasi untuk melakukan proses pengiriman dan penerimaan data dalam hitungan detik. Nah, ini yang menjadi sebenarnya perbedaan yang mencolok antara ujian nasional dengan asesmen nasional. Ketika pelaksanaan ujian nasional lewat UNBK, hanya dibutuhkan minimal bandwidth-nya yaitu 1 Mbps. Kenapa cukup kecil? Karena yang membutuhkan internet hanya komputer server saja. Nah, sementara untuk kegiatan asesmen nasional, itu bandwidth yang dibutuhkan sangat besar, yaitu minimal 2 Mbps. Kenapa cukup besar? Karena bandwidth ini digunakan nanti untuk melayani minimal 15 klien yang akan digunakan. Dalam pembahasan sebelumnya kita tahu bahwa untuk total responden di tiap sekolah, misalnya di SD, dia membutuhkan responden 30 orang. Kemudian SMP 45, SMA, SMK juga 45. Nah, nanti kalau kita bagi dengan 3 sesi, berarti setiap sesinya itu ada minimal 15 klien yang akan hidup. Nah, 15 klien yang mengakses soal asesmen nasional inilah yang membutuhkan internet langsung dengan bandwidth minimal 12 Mbps. Jadi kita perlu kaji betul-betul kesiapan sekolah apakah sudah memiliki kemampuan untuk menyiapkan bandwidth sebesar ini. Ya, selanjutnya perbedaan yang bisa kita lihat adalah dari proses sinkronisasi data atau penarikan data siswa dan soal. Kita tahu untuk ujian nasional atau UN itu dilakukan sinkronisasi minimal H-3 sebelum pelaksanaan UNBK. Jadi biasanya prorektor sekolah atau yang diberikan tugas di satuan pendidikan melakukan sinkronisasi untuk menarik soal dan data peserta ujian nasional minimal H-3 sebelum pelaksanaan UNBK. Jadi setiap soal dan data itu ditarik ke server lokal untuk disimpan dan akan digunakan ketika pelaksanaan UNBK. Nah, berbeda halnya untuk asesmen nasional atau AN.
Karena servernya tidak ada lagi di sistem server lokal dan servernya hanya ada di pusat, maka tidak perlu lagi ada proses sinkronisasi yang dilakukan oleh pihak sekolah atau proktor sekolah untuk mengambil data soal atau data siswa. Karena semua proses sinkronisasi itu telah dilakukan oleh server pusat dan sekolah atau peserta ujian cukup melakukan akses ketika pelaksanaan ujian secara langsung. Sehingga proktor sekolah secara tugas dan tanggung jawabnya akan menjadi lebih mudah dalam pelaksanaan asesmen nasional ini. Ya, perbedaan tambahan yang paling penting yang perlu kita tahu antara ujian nasional dengan asesmen nasional adalah kelas target. Jadi kita tahu waktu kegiatan ujian nasional yang menjadi kelas target adalah kelas tingkat akhir. Misalnya untuk SD kelas 6, di SMP kelas 9, di SMA atau SMK kelas 12. Walaupun untuk di SD mungkin kelas 6 ini tidak ada kegiatan ujian nasional, tetapi ada kegiatan ujian akhir untuk menentukan kelulusan. Nah, sementara untuk asesmen nasional atau AN, ini perbedaannya cukup signifikannya adalah untuk asesmen nasional dia mengambil adalah kelas menengah atau kelas tengah. Misalnya untuk di SD yang diambil adalah kelas 5. Sebenarnya yang diambil adalah kelas 4, tetapi karena pelaksanaan asesmen nasional AN untuk tingkat SD dilaksanakan bulan Agustus, maka siswa kelas 4 itu sudah naik ke kelas 5. Sehingga targetnya awalnya menjadi kelas 4 berubah ke kelas 5. Nah, untuk SMP yang ikut asesmen nasional adalah kelas 8. Sementara untuk SMA, SMK yang ikut asesmen nasional adalah kelas 11. Jadi, kelas target ini yang membedakan antara ujian nasional dengan asesmen nasional. Baik sobat semua, demikian penjelasan saya tentang 6 perbedaan ujian nasional dibandingkan dengan asesmen nasional dilihat dari sudut pandang TIK. Tadi kita sudah membahas tentang sistem pelaksanaannya, server lokal, komputer klien, jaringan internet, bandwidth, sinkronisasi, dan yang terakhir adalah tentang kelas target. Mudah-mudahan bisa membantu sobat semua untuk bisa memahami sekaligus juga mempersiapkan diri untuk pelaksanaan asesmen nasional yang akan dilaksanakan mulai tahun depan. Sampai jumpa lagi pada video saya yang lainnya. Tetap semangat dan tetap mendukung channel ini dengan menekan tombol subscribe. Terima kasih dan sampai jumpa.